Ya sebenarnya ketika nanti BI naikin ya, lalu market jiper lalu longsor, lu sempat buat koreksi, apalagi buat saham-saham perbankan. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini seperti biasa ada Putra, berarti ada pantauan saham. Paham makin Cuan. Yes, bareng Maria Katarina dan juga Gua Triputra tim CNBC Indonesia. Wow, oke. Kita bahas satu yang paling jadi headline. Tapi sebenarnya udah sering dibahas juga sih. Maksudnya kayak kalau ngobrol-ngobrol di diskusi di TV, sama analis lah, sama tim riset lah gitu ya, udah sering dibahas misalnya tentang mau kemana sih arah suku bunga, terus nih akan saham-saham akan seperti apa. Nah sekarang nih kita ngambil ke poin di mana Bank Indonesia tetap dengan stance kebijakannya belum naikin suku bunga nih, nasib suku bunga, tapi sementara di seluruh belahan dunia udah naikin suku bunga. Belahan dunia barat. Belahan dunia barat ya? Timur belum. Belum ya? Bukannya udah? Banyak yang masih belum. Tapi teman-teman sekitarnya Indonesia udah kali. Lebih banyak yang belum kalau misalnya timur. Kita ambil yang timur, banyakan yang belum ya. Geng barat emang barat udah semua. naik. Nah ini sekarang nasibnya gimana ke bursa saham kita, ke indeks harga saham gabungan dan ke saham-sahamnya. Ya kalau misalnya ngomong suku bunga sebenarnya secara general dengan rendahnya suku bunga ini bagus bagi IHSG, bagus bagi pasar modal. Masa bagus? Iya, dengan rendahnya suku bunga. Harusnya jadi bagus ya? Iya, jadi bagus. Contohnya misalnya suku bunga tingginya minta ampun lah 20-30%. Siapa yang mau investasi saham? Mending taruh aja suku bunga aman. Gitu. Jadi dengan rendahnya artinya sebenarnya taruh aja di tabungan, males benar, gitu kan. Iya. Kalau misal suku bunganya tinggi. Iya, jadi ketika suku bunga naikin, ini valuasi menjadi kurang menarik, valuasi saham ya. Misalnya katakan biasanya rule of thumb itu keselnya suku bunga 5%, PI itu wajarnya di angka 20 berarti kan? 20 kali ya? Iya, 20 kali gitu. Karena dalam waktu sekarang 20 tahun berarti yieldnya 5%. Berarti 17 kalian gitu ya? Di atas apa ya sekitar segitulah. Nah, jadi dengan rendah suku bunga ini sebenarnya good thing bagi pasar modal. Nah, nanti kan rencananya rumornya bulan depan ya mau dinaikin. Di kuartal 3 ini rumornya dinaikin 1 kali rumornya. 25 bips ya kayaknya ya. Iya, 0,5 atau 25 lah. Oke. 25 terlalu kecil ya, 0,5 kayaknya. Masa sih langsung? Gua nggak tahu. Kayak itu. Tapi kayak sih emang 0,25 dulu, tapi kan katanya 2 kali nih kesempatan buat naikin 25. Iya, jadi 0,5 gitu iya. Nah, jadi ya kemungkinan Agustus ya ada rumornya gitu. Nah, jadi sebenarnya di stay di angka 3,5 sebenarnya berbahaya. Karena di US saja hingga akhir tahun mau dinaikin sampai 3,5. Jadi kalau sama makanya nggak make sense. Investasi bagi asing, investasi di Indonesia nggak make sense. Jadi mending ke Amerika. Ya makanya terpaksa dinaikin gitu, terpaksa bawa. Ya mengikuti market lah namanya. Nah, jadi ini efeknya apa sebenarnya kalau dinaikin nih? Ini gua kurang lebih jelasin dulu. Emiten pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan kalau misalnya. Oke, sebelum kita ke emiten yang diuntungkan dirugikan, kalau lo bilang kan ini sebenarnya kabar baik atau good news buat IHSG, buat indeks dan buat saham-sahamnya. Ya, dengan rendahnya suku bunga, suku bunga. Jadi ketika dinaikkan sebenarnya bad news. Bad news. Nah, sekarang kan berarti good news nih, masih good news nih, sembari belum dinaikkan. Tapi respon di pasar juga masih biasa-biasa aja gitu. Ya, karena pasar udah looking forward. Udah ngeliat bakal dinaikin gitu ya. Ini bentar lagi bakal dinaikin, nggak mungkin stay terus gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kalau dan jika dinaikkan gitu ya, dan jika stance-nya Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga gitu, mengekor geng barat. Ini akan jadi bad news kan. Nah, ini akan seperti apa nanti? Karena udah looking forward, berarti kan udah gak kaget lagi dong ya. Mereka udah tahu pasti kemungkinan besar udah gak kaget ya. Kita ngomong yang diuntungkan dulu ya. Yang diuntungkan ya bank pasti diuntungkan. Kan? Dengan rendahnya suku bunga ini ya nggak perlu bayar bunga gede-gede. Yang diuntungkan lagi salah satunya properti. Properti kenapa ya? Karena dengan rendahnya suku bunga orang lebih suka ngambil KPR, jualan rumah laku. Gitu. Ya, jadi kebalikannya ketika suku bunga nanti naik ya impactnya ke properti dan perbankan. Nah, perbankan ini sebenarnya ada beberapa itu. Ada 2 gitu contohnya. Kalau saya lu ke
kan ini kan impact-nya kan ke pemberian bunga ya. Jadi sebenarnya impact-nya ke bank-bank yang dengan casa besar, casa itu dana murah itu kecil. Ya salah satu bank dengan casa besar ya lu tahu lah BBCA. Ya, BBCA. Kalau lu nabung ya nabungnya di mana BBCA gitu, ada simpanan gitu, ada tabungan. Kenapa ya? Misal lu nabung biasa gitu kan cuma naruh duit kan bunganya kecil gitu ya. Jadi bagi BBCA dinaikin suku bunga juga aman, profit marginnya nggak bakal tergerus banyak. Nah, jadi ini dengan naiknya suku bunga ya tantangannya ke BRI, Mandiri, BNI, bank-bank lainnya ini gitu. Tapi itu tantangan secara realnya perbankan ya. Iya, tantangan. Tapi kalau misalnya tantangan atau opportunity-nya as a stock gitu, kalau misalnya Sobat Cuan lihat, kalau secara saham sebenarnya nggak bakal impact banyak ke net profitnya menurut gua ya, karena pertumbuhan perbankan kita masih bagus. Pertumbuhan masih bagus. Lu lihat BRI, Mandiri itu pertumbuhannya bagus. Kalau BNI kan kita tahu terbang 100% tapi kan gara-gara low base effect ya, gara-gara tahun lalu itunya rendah kan, income-nya rendah. Jadi ya untuk yang lu lihat BRI Mandiri secara stok sebenarnya masih menarik sekali. Kalau lu lihat BBRI itu dengan growth saat ini itu hingga akhir tahun itu bisa kasih yield 6%. Kapan lagi BRI Mandiri bisa? Mandiri 6%. Juga 6% gitu. Dan laba-laba mereka all time high semua. Apalagi lu tahu BRI kan kemarin bagi DPR gede kan. Karena super hoarding ultramikro ini. Jadi kan sebelumnya kan pemerintah kan kalau mau ngambil dividen dari pegadaian PLN kan bisa ambil langsung. Sekarang nggak bisa, harus ambil dari BRI dulu. Ya terpaksa DPR dinaikin. Ya makanya lu lihat ini BBRI bisa bagi laba gila-gilaan, bisa yieldnya bisa sampai 6%. Kapan lagi lu Big Bang ngasih 6%? Bener sih. Tapi kalau di hit atau dimulai di bid di harga sekarang masih oke lah ya. Ya masih oke. Di saat harga saat ini ya yieldnya 6%-an. Di saat harga saat ini ya untuk BRI dan Mandiri. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri. Oke juga nih hitung-hitungannya. Mudah-mudahan lo juga ada bayangan ya. Oke, itu banking ya. Terus kalau ini banking yang gede-gede nih. Nah kan banyak juga banking yang digibank, yang kecil-kecil nih. Menurut lo kan seperti apa view-nya? Jadi digibank sih ya, kayak misalnya yang digibank yang emang udah jalan kan emang mereka kasih bunga gede. Emang udah di atas itu ya udah hanya ya going so-so saja. Nah kan kalau misalnya untuk yang digibank mau jadi digibank sebenarnya memang masih belum waktunya manggung. Q4 gitu. Biasanya iya, kalau menurut gue ya Q4. Kenapa? Karena orang Indonesia doyannya mepet-mepet. Itu yang kayak gimana sih karakteristiknya menurut lo yang akan cukup bisa perform manggung-manggung walaupun di akhir-akhir penghujung? Ya yang belum ada investornya. Yang udah ada investornya atau ya kalau saya pengen judi-judi dan quote-unquote ya yang belum ada investor kayak yang udah ada investornya kayak BNBA kan udah ada Ajaib, Amar udah ada Investri ya itu kan menunggu aksi korporasi setunjuknya ya lo kan udah jadi digital, udah mainnya sama Arto gitu. Ini kan yang masih mau jadi digital gitu, yang harganya belum terbang seperti Alo sama Arto ya. BNBA kan nunggu rek isu lagi ya, Amar sama BNBA kan udah ketemu pacarnya lah, udah ketemu tinggal lah ya, nunggu rek isunya tinggal nunggu kawinnya berarti. Tunggu tunangannya dulu ya, belum kawin ya. Udah tunangan ya, oke. Kawin selesaiin semua baru going digital atau whatever yang mereka mau. Yang belum kan kayak BGTG itu belum ketemu, ya. Baca tuh belum ketemu ya. Iya bener. Kalau ingin berjudi ya. Berjudi dalam tanda kutip. Tapi ya. Kemungkinan sih emang investor malas ngambil sana, investor gede misal kayak ada investor lain, mereka most likely kurang menarik. Mereka ngapain mereka ngambil TBK? Mereka bisa ngambil yang non TBK. Makanya sekarang yang kayak Jasa Jakarta lah, apa bank-bank kecil lainnya itu yang banyak diambil malah daripada yang TBK. Oke. Sebenarnya ada keuntungan ngambil TBK. Satu, kemungkinan besar lebih bersih karena kan ada lebih banyak mata yang mengawasi ya. Selain OJK mengawasi, ada publik mengawasi, bursa mengawasi, mata-mata lebih banyak ya. Lebih bersih daripada kalau ngambil yang non TBK ya gitu. Oke, itu perbankan ya. Tadi udah di-mention satu banking, satu properti. Nah ini nih, menarik sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal masalah properti. Akan seperti apa gitu hype-nya? Kalau suku bunga jelas lah ya, karena kan orang bakalan lebih banyak memilih mungkin untuk punya hunian, ngambil KPR, karena dari sisi suku bunganya. Tapi kalau dari performance stoknya, kayak dari saham-saham emiten properti nih kayak gimana? Properti kayak cycle-nya masih belum kesana ya. Belum kan? Hampir ke sana cycle ya. Kan, mungkin secara real life aja kali ya, kalau di stock market kayaknya. Iya, kalau di stock market cycle-nya belum sana. Biasanya kan cycle-nya di realnya justru di sektornya belum. Real sektornya masih belum. Masih belum ya, biasanya akan bergeliat. Maksudnya belum seperti 2-3 tahun lalu benar. Gitu ya. Jadi kosalnya sektornya
properti kan biasanya setelah komoditi boom. Komoditi boom orang banyak duit beli properti. Yes. Sekarang baru level komoditi boom, orang banyak duit ya level masih di cycle-nya masih di komoditi. Mungkin bentar lagi, mungkin tahun depan atau 1,5 tahun lagi baru cycle-nya pindah ke properti gitu. Tapi jadi, sekarang opportunity yang bisa dilihat dari saham-saham based on properti apa? Ya kalau selalu mau ngumpulin dari sekarang kan harganya banyak masih murah tuh ya, masih menarik. Saham properti PBV 1 tuh murah loh. Iya, cuma maksudnya ketika lo ambil di situ kemungkinan besar akan hype tinggi itu gede nggak sih? Gitu? Ya tunggu cycle-nya satu tahun lagi. Kayak, menurut gue satu karakter saham-saham yang susah ditebak tuh itu. Iya. Saham properti gitu karena ya sekarang kalau yang based on mall lo harus lihat juga recurring income-nya oke atau enggak. Itu juga kalaupun oke, misalnya balik pasca pandemi pun juga enggak bener-bener langsung bisa bikin bagus kinerja gitu makanya kan. Biasanya penjualan rumahnya ya nunggu cycle ini, gue bilang. Kemungkinan ketika cycle-nya ini udah mulai pindah, orang-orang udah banyak duit, cuan-cuan dari komunitas, orang-orang udah mulai beli rumah, properti manggung lagi gitu. Jadilah investasi, baru lo orang berpikir gitu ya untuk invest di properti. Tapi belum selesai. Masih belum cycle-nya gitu, nunggu dulu. Mungkin karena manfaatin masalah suku bunga ini juga kali ya. Nah sekarang tipsnya deh buat Sobat Cuan nih, memanfaatkan momentum ini kan masih bukan tebak-tebakan ya, masih mengira-ngira, mungkin masih jadi konsensus juga stand-nya BI akan berubah untuk naikin suku bunga, entah mungkin di bulan depan, kita nggak tahu juga nih, tiba-tiba nanti berubah lagi jadi bulan September atau bulan Oktober gitu ya, atau mepet-mepet November Desember dinaikin dang-dang 2 kali ya, we don't know gitu ya. Ini kayak gimana nih Put? Ya sebenarnya ketika nanti BI naikin ya, lalu market jiper lalu longsor, lu kesempatan buat koreksi, apalagi buat saham-saham perbankan, karena ya seperti gue tadi, keuntungan dari growth ini dibandingkan dengan rugi kesusahan yang ditimbulkan dari kenaikan suku bunga itu nggak sebanding ya. Kesusahan paling motong berapa persen sih margin, tapi growth-nya kan lagi gede-gedenya karena pertumbuhan ekonomi mulai pulih bla bla bla. Ini kan semua banking all time high. Jadi kalau market jiper ketika suku bunga naik, ya udah lu tadahin aja. Apa misalnya kayak BBCA. Tadahin sekarang dong berarti. Ya dari sekarang juga bisa, tapi nanti misalnya bulan depan Agustus atau September itu dinaikin suku bunga lalu market jiper sampai longsor, ya kesempatan lu nadah lagi. Apa kayak BBCA tadi gue bilang, BBCA kan sekarang YTD-nya yang hijaunya persennya nggak banyak ya. Nanti misalnya market jiper kan tadi gue udah bilang BBCA itu aman, kenapa? Karena tasanya gede. Jadi impact yang terhadap kenaikan suku bunga, impact yang terhadap net profit kecil gitu. Jadi ketika nanti market jiper misalnya lu lihat gara-gara suku bunga naik YTD-nya BBCA merah, ambil aja. Apalagi kita tahu ya BBCA 20 tahun terakhir selalu hijau YTD-nya. Tuh. Oke, jadi manfaatinnya adalah momentum saat ini gitu ya, walaupun memang ya sepi-sepi gimana gitu, nggak bergairah gitu ya mungkin ya situasionalnya, tapi justru ini bisa dimanfaatin juga sama Sobat Cuan. Udah gitu aja tipsnya, gak ada yang lain. Mau tambahin apa dari Maria coba? Jangan lah, yang penting Anda harus punya cash yang banyak biar belanjanya bisa banyak. Gitu aja ya Sobat Cuan, thank you banget udah dengerin Paham hari ini. Jangan lupa untuk selalu dengerin podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan subscribe YouTube channel kita juga di Cuap Cuan. Like, share, komen yang manis-manis Sobat Cuan. Thank you banget ya udah dengerin kita. Bye.